Mungkin tujuannya bukan itu ya. Tujuannya bukan itu, karena itu spontanitas saja Coach Markus sama Coach Gilang. Dan kalaupun ada yang merasa tersinggung ya saya kesempatan ini saya mohon maaf. Bima Sakti tebus dosa Marcus Horizon. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti buka suara soal insiden ucapan local pride yang menyeret pelatih kiper Marcus Horizon dan seorang staf pelatih. Menurutnya, ucapan local pride itu tidak ditujukan untuk menyindir siapapun dan sebatas euforia atas gelar juara Piala AFF U16 2022 yang diraih Garuda Asia. Mungkin tujuannya bukan itu ya. Tujuannya bukan itu, karena itu spontanitas saja Coach Markus sama Coach Gilang. Dan kalaupun ada yang merasa tersinggung ya saya Mantan pemain Timnas Indonesia itu pun memohon maaf atas insiden tersebut. Sebab ucapan itu sempat menghebohkan pecinta sepak bola tanah air. Bima Sakti mengatakan tim kepelatihannya mendukung semua pihak yang ingin membawa Timnas Indonesia kelompok umur hingga senior berprestasi, baik orang lokal maupun keturunan. Bagaimanapun yang terpenting adalah Timnas Indonesia berprestasi. Sementara itu, Timnas Indonesia U16 dinantikan ajang lain dalam waktu dekat ini, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sekedar informasi, kualifikasi Piala Asia U17 akan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2022. Di ajang itu, Nabil Ashura dan kawan-kawan tergabung di grup B bersama Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Guam. Hasil positif diharapkan dapat diraih Timnas Indonesia U16 sehingga lolos ke putaran final. Media Vietnam sindir Timnas Indonesia U19 yang minim persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20. Media Vietnam Sahadat VN singgung Timnas Indonesia U19 yang belum melakukan persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Media Vietnam itu pun mengambil artikel dari salah satu portal berita daring Indonesia sebagai sumber mereka. Koran Indonesia takut ketika tim tuan rumah harus bersaing memperebutkan tiket dengan Vietnam untuk turnamen Asia. Bunyi judul artikel Sahadat VN. Media Vietnam itu turut membahas pelatih Sintayong yang belum kembali ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, setelah memimpin Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022, Sintayong memanfaatkan cuti untuk pulang ke Korea Selatan. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U19 dan Vietnam U19 tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selain dua tim itu, grup F juga dihuni oleh Hong Kong U19 dan Timor Leste U19. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan grup F yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 September 2022. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U19 perlu memulai persiapan untuk ajang tersebut. Sementara itu, sebagai persiapan, Vietnam U19 menggelar turnamen bertajuk International U19 Tanin 2022 pada awal Agustus ini. Selain Vietnam, turnamen itu diikuti oleh 3 tim Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand U19, Malaysia U19, dan Myanmar U19. Vietnam U19 pun tampil perkasa di turnamen tersebut. The Golden Stars muda menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan. Kini Vietnam U19 sedang berada di Jepang untuk menjalani beberapa pertandingan uji coba. Teranyar, Vietnam U19 kalah telak 0-5 dari Jepang U19. Setelahnya, ada beberapa pertandingan uji coba lain yang akan dijalani The Golden Stars muda. Sekedar informasi, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U19 diharapkan mampu menjadi juara grup F sehingga lolos langsung ke putaran final. Bima Sakti tak ingin Garuda Muda hancur karena lupa daratan. Bima Sakti menyadari Timnas Indonesia U16 tengah menjadi pusat perhatian usai menyabet gelar juara. Tetapi ia mengingatkan ada agenda terdekat yang harus dituju, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada awal Oktober 2022. Tak ingin skuad Garuda Asia lepas kendali, Bima Sakti berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang harus dihadiri oleh Timnas U16. Namun, acara-acara yang melibatkan skuad berjuluk Garuda Asia seperti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Setelahnya lalu dilanjutkan tampil di sebuah stasiun televisi swasta dianggap Bima masih dalam tahap wajar. Juru taktik berusia 46 tahun itu meminta anak-anak asuhnya untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo
agar menjaga konsistensi di tengah banjir apresiasi kepada mereka. Timnas U16 Indonesia yang diundang mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 RI di Istana Merdeka pada Rabu 17 Agustus sempat ditemui oleh Presiden Jokowi seusai prosesi upacara. Ketika itu, skuad berjuluk Garuda Asia mendapatkan pesan dari presiden itu untuk selalu mempertahankan performa.